Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat River, dalam kesempatan kali ini, Urif TV akan membawakan sebuah kisah dongeng klasik Cinderella, yang di-remake dan dimodifikasi menjadi sebuah film horor thriller menakutkan. Berbanding terbalik dengan cerita Cinderella yang pernah kita tahu, film ini menceritakan tentang sisi gelap Cinderella setelah menahan luapan emosi yang selama ini dia pendam. Ditambah lagi dengan kehadiran sesosok peri di luar Nurul yang membuat kengerian di film ini semakin terasa mencekam. Tanpa panjang lebar, ini dia alur ceritanya. Check this out. Wish for revenge. Di sebuah rumah di pinggir kerajaan, tinggallah seorang gadis cantik nan baik hati bernama Cinderella. Dia tinggal bersama adik tiri, kakak tiri Ingrid dan ibu tiri Nyonya Dier. Di sana juga ada seorang pembantu bernama Anya dan anaknya Moritz yang sudah lama tinggal mengabdi di keluarga gadis tersebut. Tapi gadis cantik ini sejak kecil tidak pernah diperlakukan baik oleh ibu tiri dan saudari tirinya. Selama ini dia diperlakukan sebagai seorang pembantu dan sering mendapat perlakuan kasar. Padahal, almarhum ibu dan ayahnya dulu tidak pernah memperlakukannya seperti itu. Hal itu terjadi ketika ibunya meninggal dunia dan sang ayah menikah dengan ibu tirinya yang sekarang. Awalnya si ibu tiri dan kedua saudari tirinya memperlakukan Cinderella dengan baik setiap di hadapan ayahnya. Tapi entah kenapa suatu hari ayahnya menghilang, dan saat Cinderella menanyakan keberadaan sang ayah, ibu tiri hanya menjawab jika ayahnya sedang pergi ke kota. Sejak saat itu, perlakuan mereka terhadap Cinderella berubah 180 derajat. Mereka jadi sering menyuruh-nyuruh bahkan sampai menyiksanya. Cinderella hanya bisa bersabar sambil berharap supaya ayahnya segera pulang, agar dia bisa menceritakan kekejaman mereka terhadapnya. Namun, sejak kecil sampai kini ia beranjak dewasa, ayahnya tidak kunjung pulang. Pada suatu hari datanglah seorang pangeran bernama Levin beserta orang tuanya yaitu Raja Grisel dan Ratu Mildred ke rumah Cinderella. Mereka bermaksud untuk mengundang orang-orang yang tinggal di rumah tersebut untuk datang ke acara pesta dansa yang akan diadakan di istana. Dalam acara pesta tersebut mereka berencana untuk mencari calon istri bagi pangeran. Orang tua pangeran bertanya ada berapa orang gadis di rumah itu, tapi si ibu tiri hanya menjawab cuma ada 2 orang gadis yaitu kedua anaknya. Mereka pun langsung disuruh membuka baju untuk dicek kelayakannya menjadi calon istri pangeran. Raja dan ratu melihat setiap lekukan tubuh mereka dari atas sampai bawah, depan dan belakang. Ratu tertarik dengan pinggul salah seorang gadis itu karena mirip dengan pinggul nenek pangeran, sedangkan raja tertarik dengan buah dada si gadis yang satunya. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tiba-tiba si pangeran meminta izin untuk pergi ke toilet. Of course. Her hips look like that of your grandmother's. Tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang gadis dan merasa tertarik. Ia pun langsung mengundangnya untuk hadir ke acara pesta dansa yang akan diselenggarakan di kerajaan. Cinderella sempat menolak undangan tersebut, tapi kemudian pangeran mencoba meyakinkannya untuk datang. Dari kejauhan saudari tirinya melihat kejadian tersebut dengan perasaan jengkel. Pangeran kembali ke ruangan dan berkata kepada orang tuanya untuk mengundang satu orang gadis lagi yaitu Cinderella. Orang tua pangeran sempat bingung karena tadi dikatakan bahwa cuma ada 2 orang gadis di tempat itu. Tak lama kemudian si ibu tiri angkat bicara kalau gadis tersebut hanyalah seorang pembantu di rumahnya. Tapi kemudian pangeran tetap menginginkan supaya gadis tersebut tetap bisa hadir di acara pesta dansa nanti. Mau tidak mau si ibu tiri mengiyakan permintaan tersebut. This girl I've just met, Cinderella. Of course. The more the merrier. She must come to the ball. If that is what you want, son. Di sisi lain Cinderella menceritakan tentang undangan dari pangeran kepada si pembantu Anya yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Dia pun memberi semangat kepada Cinderella dan menyuruhnya untuk menghadiri undangan pesta dansa tersebut.
Anya juga berkata mudah-mudahan ini adalah jalan untuk merubah nasib buruk yang selama ini menimpa Cinderella. Hati Cinderella pun menjadi penuh warna dan berbunga-bunga. Sampai tiba-tiba ibu tirinya datang dan memarahinya karena sudah berani menemui pangeran dan menggodanya. Si ibu tiri membawa si pembantu ke ruangannya. Di sana ia disalahkan atas perbuatan Cinderella dan diberi hukuman berat. Dia dibaringkan di atas meja kemudian dipegang oleh kedua anaknya dan dicambuk. Si pembantu hanya bisa teriak memohon ampun dan meminta maaf sambil menjerit kesakitan. Tak berhenti sampai di situ, mulutnya disumpel kemudian Ingrid melampiaskan kekesalannya pada Cinderella terhadap si pembantu dengan merusak wajahnya. Merasa kurang puas, ibu tiri menyuruh anaknya untuk memanggil si gadis malang Cinderella. Sesampainya di sana, ia dibuat kaget melihat apa yang terjadi pada Anya. Ia hanya bisa menangis sambil memohon agar Anya dilepaskan. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya adalah kengerian yang sebenarnya. Ibu tirinya justru meminta Cinderella untuk membunuhnya. Karena jika tidak, maka dialah yang akan menggantikannya. Dipenuhi rasa takut dan rasa tertekan, ia tak punya pilihan lain selain melakukan apa yang disuruh ibu tiri. Ia pun meminta maaf kepada Anya dan berjanji akan menjaga anaknya Moritz kemudian membunuhnya. Setelah itu ibu tiri menyuruh Cinderella untuk membereskan mayat dan membersihkan ruangan tersebut. Cinderella mengubur mayat si pembantu sambil menangis, tanpa sengaja ia menemukan sebuah buku misterius dan membawanya. Saat sedang membersihkan ruangan yang penuh darah, dari kejauhan ia mendengar suara Moritz anak si pembantu menanyakan keberadaan ibunya kepada si ibu tiri, tapi dengan santainya si ibu tiri menjawab kalau ibunya sedang pergi ke kota. Seketika itu Cinderella langsung teringat akan ayahnya. Dulu, saat ia masih kecil, ia pernah menanyakan keberadaan ayahnya pada ibu tiri, dan ibu tiri menjawab hal yang sama seperti yang ia katakan pada anak pembantu. Ia pun jadi berpikir bahwa apakah mungkin alasan ayahnya yang tak kunjung pulang, sebenarnya adalah dibunuh oleh ibu tirinya. Tak lama setelah itu saudari tiri datang menemui Cinderella di kamarnya. Dengan muka tanpa dosa, dia berpura-pura baik dan meminta maaf atas apa yang sudah diperbuat saudari dan ibunya terhadap Cinderella. Cinderella pun dengan naifnya memaafkan dan percaya begitu saja. Padahal tanpa ia sadari, saudari tirinya diam-diam mengambil buku hariannya. Tiba saatnya pesta digelar dan mereka mulai bersiap-siap untuk berangkat. Saat Cinderella mulai bersemangat untuk ikut, tiba-tiba ibu tiri melarang Cinderella untuk hadir di acara tersebut. Sontak hal itu membuat Cinderella sedih dan sangat kecewa. Saat sedang merenungi kesedihannya, tiba-tiba ia teringat dengan buku misterius yang ia temukan. Karena rasa penasaran yang cukup tinggi, akhirnya ia membuka buku tersebut, dan tanpa sengaja mengeluarkan penghuni buku yaitu seorang iblis yang mengaku sebagai seorang peri. Makhluk ini berterima kasih karena telah membebaskannya, dan memberi si gadis 3 permintaan. Dia berjanji akan mengabulkan apapun keinginan gadis tersebut. Bagaikan aji mumpung, Cinderella merasa sangat tertolong, dan mengabaikan penampilan si peri karena ia ingin sekali menghadiri acara pesta si pangeran. Ia pun langsung meminta kepada si peri untuk bisa menghadiri pesta dan berdansa dengan pangeran. Si peri langsung mengabulkan keinginannya. Seketika itu seluruh tubuhnya dibalut gaun cantik serta diantar menggunakan sebuah kereta kencana ke acara pesta dansa pangeran. Lalu kemudian si peri mengingatkan bahwa waktunya hanya sampai tengah malam. Di istana pangeran sedang berdansa dengan saudari tirinya, tiba-tiba Cinderella pun datang dengan gaun cantiknya. Ibu tiri yang mengetahui kedatangannya,
langsung mendekatinya dan berbisik menyuruh si gadis untuk pulang. Karena jika tidak, maka ia akan dihukum dengan sangat berat saat pulang nanti. Tapi di sini Cinderella mulai berani untuk bicara menentang keinginan ibu tirinya, karena ia merasa saat ini kebahagiaannya sudah datang ada di depan matanya dan ia tak mau melewatkan itu semua. Cinderella menemui pangeran dan berdansa dengannya. Seketika itu Cinderella langsung merasa bahwa segala penderitaan dan mimpi buruknya selama ini akan berakhir malam ini, dan ia akan hidup bahagia selamanya bersama pangeran. Tapi tiba-tiba saat ia terlena, si pangeran mendorongnya dan mempermalukannya di hadapan semua orang yang hadir di sana. Dia membacakan diari milik Cinderella yang diambil secara diam-diam oleh saudari tirinya. Di sana tertulis semua angan-angan dan harapannya supaya bahagia bersama pangeran, dan hal itu menjadi lelucon bagi semua orang yang hadir. Mereka semua menertawakan keinginan seorang gadis kampung yang ingin menikahi seorang pangeran. Bahkan pangeran pun meludahi Cinderella dan menyuruh semua orang untuk bebas melakukan apapun terhadap Cinderella. Mereka semua langsung melampiaskan amarahnya hingga semua pakaian Cinderella robek. Cinderella hanya bisa menangis dan syok merasa sangat tertekan. Lalu kemudian si pangeran juga berkata bahwa selama ini dia sudah menjalin hubungan dengan saudari tirinya. Dia juga memilih saudari tirinya Ingrid untuk menjadi calon istrinya. Pangeran membeberkan kalau ini semua adalah rencana mereka untuk acara hiburan di pesta dansa tersebut, sekaligus menyadarkan Cinderella bahwasanya tidak mungkin seorang pangeran mau menikahi seorang gadis kampung seperti dirinya. Bahkan melihatnya pun sudah sangat menjijikkan. Seketika itu alam bawah sadarnya langsung meminta permintaan ketiga pada si peri. Setelah ia meminta untuk menghadiri pesta dan berdansa dengan pangeran, kini dipenuhi rasa amarah ia meminta untuk balas dendam. Si peri berkata ia akan mengabulkan permintaan tersebut, tapi setelah permintaan tersebut dikabulkan maka ia akan mengambil tubuh si gadis sebagai bayarannya. Tiba-tiba Cinderella terlihat sangat menakutkan dengan kekuatan magis karena dirasuki sesuatu. Dia mulai membalas perlakuan semua orang yang ada di sana. Satu persatu yang hadir di sana dihabisi menggunakan sepatu kaca. Sontak semua orang di sana berlarian mencoba melarikan diri. Cinderella perlahan berjalan mengejar mangsanya dengan memegang sepatu kaca di tangannya. Bahkan orang tua pangeran pun tak luput dari keganasannya. Pangeran meminta maaf kepada Cinderella dan berjanji akan menikahinya serta menjadikannya ratu di kerajaan. Tapi kini Cinderella tak menginginkan itu semua, dan hanya ingin balas dendam. Cinderella berhasil memojokkan saudari tirinya. Dia menangis memohon ampun sambil merangkak ketakutan, tapi hal itu tak membuat Cinderella menghentikan aksinya, ia justru malah menggunakan sepatu kaca untuk membunuhnya. Usai membunuh saudari tirinya, kini ia mengejar dan membunuh saudari tiri yang satunya lagi, tentunya masih menggunakan senjata andalannya yaitu sepatu kaca. Di sisi lain pangeran bersembunyi di kamarnya, tapi sayangnya Cinderella tetap menemukannya. Dipenuhi rasa takut, pangeran mengatakan kalau semua ini bukanlah kemauannya. Semua yang terjadi pada Cinderella adalah salah saudari tirinya, ia juga berkata sebenarnya dia juga dipaksa untuk melakukan itu semua. Pangeran memohon kepada Cinderella untuk mengampuni nyawanya, tapi tetap saja Cinderella ingin membunuhnya. Pangeran memukul kepala Cinderella tapi tidak mempan. Yang ada Cinderella jadi semakin murka dan memasukkan lilin ke mulut pangeran. Seketika itu pangeran tersungkur dan anak buah si peri langsung memangsanya. Di sisi lain si ibu tiri mencoba melarikan diri tapi berhasil dicegat anak buah si peri jahat. Si ibu tiri lehernya digorok hingga membuatnya sulit berbicara tapi masih bisa melarikan diri. Dia meminta bantuan beberapa orang tapi sayangnya mereka tetap dihabisi dan kereta kencana pun dibakar. Akhirnya Cinderella berhasil menangkap si ibu tiri.
Tapi sama sekali tak terlihat ada penyesalan di raut wajah si ibu tiri, yang ada dia malah menyumpahi dan mengatai Cinderella. Hal itu membuat amarah Cinderella semakin menjadi-jadi dan akhirnya dia membakar hidup-hidup si ibu tiri. Kemudian si ibu tiri pun berakhir dengan menjadi ayam bakar barbeque. Kini tiba saatnya si peri meminta balasan atas bantuannya kepada Cinderella. Ia menginginkan tubuh Cinderella. Tapi ternyata rasa amarah dan sifat jahat Cinderella muncul, ia merasa bosan terus ditindas dan ingin menjadi penguasa. Akhirnya ia membunuh si peri dan mengambil alih kedudukannya. Oke, itu dia alur cerita film kita kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebaik-baiknya tukang gorengan jika dianyuk pasti ngamuk. Hahaha. Jadi apa pelajarannya? Komen di kolom komentar. Terima kasih yang udah subscribe. See you in the next video.